Halo guys, kembali lagi di channel yang akan menemani kalian di sela-sela aktivitas kalian dan akan menemani kalian sebelum tidur, membuat kalian terhibur dan tentunya kalian akan tercandu-candu akan suara Mimin ini. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Linami, kita panggil saja Nami. Nami merupakan sosok wanita pekerja keras yang menjadi peran utama dalam film ini. Ia seorang remaja Gen Z yang kehidupannya tak pernah lepas dari smartphone. 근데 인스타 언제부터 한 거야? 아이고 햇소리 말고 이거나 드셔. 술 냄새 풍기지 마. Hampir semua aktivitasnya selalu bergantung pada ponsel, mulai dari berkirim pesan, bermain game, memutar lagu, menonton film, berbelanja hingga VCS. Waduh, enggak dong, bercanda guys. Oke, lanjut. Seperti anak muda gaul pada umumnya, dia juga tak jarang pulang larut malam berparti-parti ria yang sehingga membuat dirinya sedikit oleng saat berada di dalam bus. Hingga ia pun tak sadar jika ternyata ponselnya itu terjatuh dan ditinggalkannya begitu saja. Dan ponsel itu pun akhirnya dibawa oleh seorang yang tak dikenal. Hari pun berganti, terlihat seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya tengah menyiapkan makanan, namun aktivitasnya itu teralihkan oleh sebuah ponsel yang berdering di mejanya. Ternyata pria itulah yang sempat menemukan ponsel Nami di bus semalam. Panggilan itu ternyata datang dari sahabat Nami yang bernama John Yongju. Kita panggil saja dia Yongju. 애들 인스타 보니까 아주 노래방에서 난리들이 났더만. 아직도 자? 여보세요? Pria yang menemukan ponsel Nami itu tidak mau menjawab langsung telepon tersebut. Entah apa yang ada di benak pria itu, mungkin dia malu, atau sedang sakit tenggorokan, atau salting karena sudah lama tidak menerima telepon dari seorang wanita. Waduh, malah curhat. Ia malah memilih menggunakan rekaman suara yang telah diubahnya menjadi suara wanita untuk menjawab telepon dari Yongju. 여보세요? 어제 버스에서 주웠어요. 그 혹시 친구랑 연락되셨어요? Yongju pun lalu mendatangi tempat tinggal Nami. Dari sinilah akhirnya Nami baru mengetahui jika ponselnya terjatuh. Dan Yongju mengatakan bahwa ponsel Nami telah ditemukan oleh seorang wanita di luar sana, yang padahal ditemukan oleh pria misterius tadi. 뭐 없어졌어? 내 폰! 전화 좀 걸어봐봐. 한번 잘 찾아봐봐. Pria yang menemukan ponsel Nami itu ternyata mulai penasaran pada sosok pemilik ponsel, yaitu Nami. Ia pun mulai menelusuri akun media sosial milik Nami di laptopnya. Dengan kejeniusannya, ia sampai mencatat banyak hal yang diyakini ada hubungannya dengan Nami. Hingga pada akhirnya, aksi pria tersebut terhenti setelah ia mendapati permintaan kata sandi yang membatasi untuk bisa mengulik lebih dalam tentang sosok Nami itu. 안녕하세요. 저 핸드폰 주인인데요. 피곤해서요. 잃어버린 줄도 몰랐네요. 혹시 지금 어디 계세요? 하시면 거기 미지라는 카페가 있거든요. Scenes beralih di tempat lain, diperlihatkan beberapa anggota polisi terlihat sedang menyelidiki penemuan mayat yang menggegerkan. Seorang detektif bernama Wojiman saat itu sedang bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun, ia malah mendapati kejanggalan setelah menemukan cairan nutrisi untuk tanaman yang kebetulan berada tak jauh dari lokasi ditemukannya mayat itu. 뭐야 저거? 나무 영양제야? 지난주 내내 비가 그렇게 내리더니 일찍 찾으려고 그랬나 보다. 진짜. Rekan detektif lainnya yang bernama Kim Jung Ho yang kebetulan juga mendapati suplemen yang sama dekat pohon milik Wojiman. Dan Jung Ho pun mulai mencurigai adanya keterlibatan dari anak rekan kerjanya itu. Tak percaya dengan sejumlah bukti tersebut, Jiman yang selama ini telah ditinggalkan merantau oleh anaknya jelas menyangkal tuduhan itu. Terlebih anaknya yang bernama Oh Jun Yong telah meninggalkannya selama 7 tahun. Hal itulah yang membuatnya meyakini tidak ada sangkut pautnya dengan sang anak. 영양제가 피해자랑 같이 묻혀 있었다. 이 정도 남아 있는 거면 한 달 안에 왔다는 건데. 그 새끼가 사람을 죽여? 7년이 넘었는데 세대 분리도 하나 못했다고. Kembali kepada Nami, ia telah bersiap di kafe ayahnya untuk bertemu dengan sosok penemu ponselnya itu. Tapi Nami malah dikabari jika ternyata ponselnya tersebut telah terjatuh dan membuat layarnya menjadi retak. Karena alasan itulah sosok penemu ponsel itu meminta maaf pada Nami.
Ia juga mengatakan jika ponsel tersebut telah dibawanya ke tempat reparasi untuk diperbaiki. 스스로 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌네요. 예? 수리점에 맡겨놨어요. 수리비는 제가 계산했으니까. Nami akhirnya sampai di tempat reparasi dan menemukan ponselnya yang masih dalam keadaan rusak. Namun, ia disambut dengan cukup ramah oleh seorang teknisi yang ada di sana dan mulai dimintai mengisi formulir perbaikan ponselnya. Namun, tak lama kemudian, Nami sempat merasa curiga dengan formulir yang akan diisinya, sebab dalam formulir tersebut, ia juga ternyata dimintai untuk mengisi kata sandi yang ada di ponselnya. Dan perbaikan pun dilakukan. Kata sandi yang diberikan Nami ternyata disalahgunakan oleh teknisi di tempat itu. Ponsel Nami yang seharusnya telah selesai diperbaiki malah disematkan program spyware oleh teknisi tersebut. Alhasil, semua aktivitas yang terjadi di ponsel Nami bisa ditampilkan dengan jelas melalui ponsel teknisi tersebut. Dan secara tidak terduga, sosok teknisi yang memperbaiki ponsel Nami ternyata adalah pria yang menemukan ponsel itu di bus tempo hari. Sekaligus juga sosok yang sempat berpura-pura menjadi wanita dan tak sengaja merusak ponsel Nami. Sejak saat itu, pria misterius tadi mulai mencatat lebih banyak hal tentang Nami, mulai dari keluarganya, kakeknya, neneknya, kakek dari kakek-kakeknya, nenek dari nenek-neneknya, dan kebiasaan yang dilakukannya, hingga menelusuri alamat rumah Nami yang ada di sana, termasuk mengetahui perusahaan di mana Nami bekerja. 수리점에 맡기고 계산까지 했더라니까? 그 사진 보면서 다음부터 좀 조심하시라고. Dan tanpa disangka, pria yang kini telah mengantongi banyak data tentang Nami ternyata adalah sosok pembunuh dari mayat wanita yang sempat ditemukan oleh polisi, yang disangka sebagai anak dari detektif Jiman, yaitu John Yung. Oke, mulai sekarang kita panggil dia John Yung. Keesokan harinya, John Yung yang sudah meretas ponsel Nami dengan mudah menemukan keberadaan rumah dari targetnya itu. Ia bahkan bisa dengan leluasa masuk dan mendapatkan lebih banyak informasi yang ia butuhkan. Tak hanya itu, pria tersebut juga dengan teganya menggasak seluruh uang yang ada di kartu ATM milik Nami. Memang mau kondo nih cowok. Adegan berpindah kepada Jiman, di mana Jiman yang penasaran menanyakan kepada mantan istrinya keberadaan John Yung. Dan ternyata di sini terungkap ternyata Jiman sempat menjadi Bang Toyib yang setelah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, dia tak pulang-pulang. Dan di sini juga disebutkan ternyata John Yung memilih tinggal bersama mantan istrinya. Dan mereka pun sempat membahas tentang pohon plum yang pernah mereka bertiga tanam saat John Yung masih berusia 10 tahun. 왜 그래요, 갑자기? 준영이 10살 땐가 식목일 날 자전나무 심었죠. Singkat cerita, Jiman pun mendapat sedikit informasi tentang keberadaan John Yung. Dari informasi itulah diketahui bahwa ternyata John Yung sempat menggunakan nomor ponsel yang terdaftar atas nama seorang wanita. Bahkan anehnya lagi, wanita tersebut ternyata tidak pernah menggunakan ponsel sama sekali. Tak ingin dirundung dengan rasa penasaran, Jiman lalu memutuskan untuk mendatangi lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat tinggal dari John Yung di sebuah komplek perumahan. Jiman yang berhasil menyelinap masuk ke lokasi yang dituju akhirnya mendapatkan sejumlah fakta yang mengejutkan. Di tempat itulah ia menemukan banyak catatan tentang semua hal yang berkaitan dengan para wanita yang selama ini menjadi korban kekejian dari pria itu. Bahkan terdapat pula banyak kartu nama yang sengaja dibuat oleh John Yung untuk menjebak para korbannya. Dan menariknya, tepat ketika Jiman sedang menggeledah catatan milik John Yung, seketika itu juga ia mendapatkan pesan dari orang yang mengaku sebagai anaknya. Bahkan pesan tersebut juga turut memuat foto Jiman yang nampaknya baru saja diambil.
Lalu Jiman pun bergegas mencari keberadaan dari anaknya tersebut, namun sial baginya Jeon-young nampaknya terlalu licin untuk bisa ditangkap. Anehnya Jiman yang baru menyadari hal itu ternyata tak sengaja mendapati banyak suplemen tanaman, sama seperti yang pernah ia temukan di sekitar lokasi penemuan mayat wanita tempo hari. Dan singkatnya adegan pun beralih ke kafe ayahnya Nami, dan ternyata Jeon-young pun ada di kafe tersebut. Jeon-young memesan minuman yang telah cukup lama tidak masuk dalam daftar menu di kafe itu. Mendapati permintaan pesanan tersebut, ayah Nami yang bernama Lee Sung-woo merasa aneh dengan pria tersebut, sebab menurutnya hanya pelanggan kafe lama saja yang selalu memesan minuman itu yang tak ada dalam daftar menu di kafenya. 오랜만에 오셨네요. 기억하시네요. 자두에이드는 단골들만 드렸던 거라 제가 다 제가 사람들 얼굴을 되게 잘 기억하거든요. Dan kejanggalan itu dirasakan oleh Lee. Pasalnya, tidak hanya sekedar memesan minuman spesial saja, melainkan pria itu juga ternyata berencana untuk membeli CD lama dari grup musik favorit Nami. Jeon-young juga sempat memberikan tiket pertandingan baseball dari tim favoritnya Nami, termasuk memberikan kartu nama dan memperkenalkan dirinya sebagai ahli IT dari salah satu perusahaan kenamaan digital. 티켓에 문제 생기면 여기로 연락 주세요. 제 명함인데요. 주문하신 음료 나왔어. 일회용 컵으로 매장에서 못 드시는데. 아, 그래야죠 그럼. Mendapati semua kejanggalan dari Jeon-young, Lee pun lalu memperingatkan Nami agar tidak terlalu percaya pada orang baru. Ia juga mengatakan jika semua yang terjadi pada pria itu jelas bukanlah suatu kebetulan. Mulai dari berpura-pura menjadi pelanggan lama, membuat janji COD untuk membeli koleksi CD video Miyabi dan Mia Khalifa milik Nami, memberi tiket pertandingan baseball, serta membagikan sembako ke semua warga Seoul, dan memberikan kartu nama yang jelas-jelas menimbulkan banyak kecurigaan bagi ayah Nami. 처음 왔는데 단골인 척하고 생각을 해봐. 우연 아닌 뭔데? 뭐 CD에 야구표에 너 그거 전부 명함을 왜 받아? 아 진짜 오늘 뭐야 그냥 저 이상한 새끼 같으니까 가까이 하지 말라고. 아니 그러니까 Karena alasan itu, Lee melarang Nami untuk tidak bertemu lagi dengan Jeon-young. Namun tampaknya peringatan tersebut tak begitu digubris oleh Nami. Ia justru cenderung membenci sikap sang ayah yang selalu mengkhawatirkan tentang dirinya. Dan singkatnya dia pun masuk ke rumahnya dan dengan cukup creepy ada yang menggedor-gedor pintu rumah Nami, dan ternyata 보세요. 아우 무서워. itu adalah Yeonju yang akan menginap di sana. Nami langsung menceritakan tentang sikap ayahnya pada Yeonju yang terlalu overprotective. Namun Yeonju malah menilai sikap ayahnya Nami itu sebagai suatu yang wajar, dan hal tersebut sudah seharusnya dimaklumi oleh Nami sendiri. Dan mereka pun melalui malam itu bersama sembari membahas tentang sosok Jeon-young yang sepertinya telah menarik perhatian Nami. 멀끔하게 생겼어. 마음에 드나 보네. 야 솔직히 말해봐. 솔직해? 본 적도 몇 번 없는데. 그래서 좀 이상해. Di waktu yang sama, pertengkaran kecil antara Nami dan ayahnya nampak membuat ayahnya cukup hanyut dengan perasaan khawatir dan rasa bersalahnya. Namun perasaan itu sirna seketika setelah ia tiba-tiba mendapat pesan dari Nami yang meminta maaf atas sikapnya tadi yang begitu keras kepala. Hubungan mereka pun kini menjadi membaik setelah keduanya saling memaafkan satu sama lain. Dan sejak saat itulah Jeon-young semakin leluasa dalam mengumpulkan lebih banyak informasi dari target barunya. Karena tidak hanya Nami saja, tetapi aktivitas ayahnya juga kini bisa diintai dengan mudahnya oleh hacker itu. Dan memasuki tengah malam, Lee yang saat itu akan terlelap tiba-tiba terusik oleh pesan aneh yang masuk ke ponselnya. Pesan dari nomor asing itu mengatakan jika paket pesanan ayah Nami telah sampai di depan rumahnya. Meski merasa tak pernah memesan barang apapun, namun Lee Sung-woo yang penasaran akhirnya memutuskan untuk mengecek sendiri apa isi dari paket tersebut.
Keesokan harinya bencana besar harus dialami oleh Nami. Ia yang baru saja terbangun tiba-tiba mendapati keanehan pada akun Instagramnya. Ternyata akun tersebut baru saja memposting foto dengan caption yang menjelek-jelekan perusahaan tempat Nami bekerja. Sontak hal itu menimbulkan kegaduhan dari semua rekan kerja Nami, termasuk bosnya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung berusaha mendatangi kantor tempat dia bekerja dan mengatakan ketidaktahuannya tentang peretasan yang terjadi pada ponselnya itu. Namun, Nami malah tidak dipercaya oleh semua rekan kerja di kantornya. Alhasil, ia tidak hanya dimusuhi oleh mereka semua, tetapi juga dipecat dari pekerjaannya itu. Duh, malang banget nih nasib Nami di sini nih. 진짜 제가 그런 거 아니에요. 해킹 당한 것 같아요. 제가 범인 잡을게요. 망한 회사가 다시 살아나. 돌려놓을게요. Dengan ditemani Yeonju, ia melaporkan kasus tersebut pada kepolisian keamanan cyber. Namun bukannya mendapat sambutan baik seperti yang mereka harap, birokrasi di kepolisian itu justru membuat Nami dan Yeonju malah direpotkan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencoba menelusuri sendiri kasus tersebut. 네, 그러니까 저기 안 올리신 거 정리. 근데요 선생님 저희가 여기 증거 찾아달라고 온 거잖아요. 근데 진짜 본인이 안 올리신 거 맞아요? 인스타 사진도 지워버리시고 단톡방도 나오시고. 알겠습니다. 가자. Di waktu yang sama, Lee mulai tersadar. Akhirnya, Lee tahu siapa sosok yang sempat membuatnya terkapar dan firasat buruknya pada Jeon-young pun akhirnya terjadi. Ia kini mendapati dirinya yang tengah terikat dan hanya bisa menerima cemoohan yang dilontarkan oleh Jeon-young. Mirisnya lagi, hacker psikopat itu juga terang-terangan mengakui jika Nami sebagai target berikutnya. 남이는 건드리지 맙시다. 아저씨처럼 심하고 그러지만 않으면. Kembali ke Nami, ia dan Yeonju yang masih dibalut kekesalan atas aksi peretasan itu lalu membahasnya kembali di kafe milik ayahnya Nami. Namun karena pengetahuan mereka yang minim tentang dunia IT, akhirnya keduanya pun meminta bantuan Jeon-young yang sebagaimana dari sebelumnya Jeon-young mengaku sebagai ahli IT kepada Nami. Bukannya mendapat pencerahan dari hacker psikopat itu, Nami malah dihasut oleh Jeon-young untuk memusuhi Yeonju. Pria itu mengadu domba Nami dengan teman dekatnya itu dan ia berkata jika ponsel Nami telah dibajak oleh teman dekatnya itu. Parah sih ini. 제가 솔직하게 말씀드릴게요. 몰래 남이 집 폰을 그러니까 어젯밤에 그래서 인스타도 그렇게 올리고 그런 식으로 보내버리고. Mendengar penjelasan tersebut, Nami yang tersulut amarah pun lalu meluapkannya pada Yeonju dengan menuduh sahabat dekatnya itu sebagai sosok peretas dari ponsel miliknya. Sementara Yeonju yang tak terima dengan tuduhan tersebut jelas sangat kesal pada sikap sahabatnya itu. Alhasil hubungan persahabatan yang dipupuk sejak lama itu pun akhirnya retak dan sekarang tak ada lagi bestie yang dimiliki oleh Nami. Sementara itu, di lokasi lain, kepolisian Seoul kembali dibuat repot dengan penemuan mayat lainnya. Hal itu jelas membuat Jiman menjadi sangat kesal. Menariknya, Junwo yang turut menyelidiki kasus tersebut ternyata berhasil menemukan lokasi yang diyakini menjadi tempat Jeon-young. Tanpa membuang waktu, Jiman bersama Junwo pun bergegas mendatangi lokasi tersebut, berbekal petunjuk arah dari lokasi yang ia dapatkan. Jiman akhirnya sampai di tempat Jeon-young dan ternyata itu adalah tempat reparasi HP. Di tempat itu juga Jiman mendapati banyak sekali catatan milik Jeon-young yang berisikan detail setiap korbannya, termasuk Nami sendiri. Dan bertepatan ketika Jiman datang di sana, Nami pun datang bersama dua polisi ke tempat itu dan akhirnya mereka pun bertemu. 비밀 수사라니 말하기가 좀 그런데 조사할 게 좀 있어서. 여기다가 폰 맡겼다는 거죠? 수리비도 내주고. 대충 상황 보니까 있나 보네요. Menyadari dirinya telah dikerjai oleh Jeon-young, Nami lalu bekerja sama dengan Jiman untuk menjebak sosok hacker psikopat itu dengan mengundangnya untuk datang ke rumahnya. Namun lagi-lagi menangkap Jeon-young tidaklah mudah. Terlebih kepolisian Seoul juga belum mengetahui tampilan wajah sesungguhnya dari hacker psikopat itu. 어떻게요? 집으로 오게 만든다고요. 스파이웨어를 역이용하는 거죠. 분명히 다시 나타날 거예요.
내가 아직 아무것도 모른다고 믿게 만들면 그게 그 새끼 목적이니까. Dan sialnya Jiman dan Jungwo yang saat itu sebetulnya telah berhadapan langsung dengan Jeon-young, tapi mereka malah tidak menyadari jika ternyata pria itu adalah target mereka sendiri. Dan di adegan ini kita akan cukup dibuat kesal oleh pas sutradara yang menyuruh para detektif itu dengan polosnya melepaskan Jeon-young begitu saja. Kesal emang nih adegan ini. 준영이요? 저 그런 사람 아닌데요. 경찰이세요? 아 그렇다고 이렇게 총을 튀어 일반 시민한테 경찰이면 다야? 잠깐. 다시 한번 사과드리겠습니다. 가던 길 가시죠. 뒷모습은 진짜 닮았네. Dan seperti yang kita duga, rencana penjebakan hacker psikopat itu gagal total. Di tengah kebingungan itu, Jiman yang mendapatkan panggilan untuk datang ke kantornya, lalu memutuskan untuk mengantar Nami ke rumah ayahnya. Harapnya adalah agar wanita itu tidak sendirian ketika tidak ada polisi yang menjaganya. Dan setibanya di rumah ayahnya, Nami berkata akan memberikan kode jika pria psikopat itu telah datang. 저한테 문자 없으면 무슨 일 생긴 줄 아세요? 무슨 일 있던 없던 계속 연락할게요. 계속 문자 할게요. 아셨죠? Setelah masuk ke dalam rumah, Nami yang menyadari kondisi rumah cukup gelap, tak sedikit pun menaruh rasa curiga setelah ia melihat sang ayah yang telah terlelap di kamar tidurnya. Namun anehnya, Nami yang telah mengganti ponselnya itu malah kembali mendapatkan pesan dari Jeon-young yang ternyata juga telah menggunakan nomor baru. 대놓고. Menyadari ada yang tidak beres dengan ayahnya, Nami lalu berusaha mengecek kondisi ayahnya itu. Dan betapa terkejutnya ia, karena ternyata ayahnya saat ini sudah tidak ada lagi di kamarnya. Dan Nami pun malah bertemu dengan si bajingan Jeon-young yang ternyata sudah berada di dalam rumah tersebut. 아빠 지금 어딨어? 아빠를 잡고 싶은 거야? 죽이고 싶은 거야? 말해! 자. 뭐든 할 테니까 아빠는 풀어줘. 저부터 보내고 얘기하자. 계속 문자 보내기로 했잖아. 내일 할게요. 전송. 나 화장실 좀. Perasaan Nami juga kembali dibuat hancur saat ia mendapati ayahnya yang sedang tak sadarkan diri terikat di bak mandi di bawah ancaman Jeon-young. Namun ia tak bisa memberi perlawanan dan mau tak mau hanya bisa menuruti perintah dari hacker psikopat itu. Dan sialnya lagi, Nami yang tak berdaya malah kini ditenggelamkan dalam kondisi terikat dan mulut tertutup lakban sama seperti ayahnya. Tak lama kemudian, Jiman dan Jungho yang sebelumnya sempat berencana pergi ke kantornya karena mendapatkan tugas dari atasannya, malah memutuskan untuk kembali mendatangi Nami karena kode dari Nami yang menandakan psikopat itu datang. Alhasil, tanpa pertarungan yang biasanya memacu adrenalin, mereka pun berhasil menangkap psikopat itu dengan mudah tanpa perlawanan. Jiman yang masih bertanya-tanya jika psikopat itu sebagai anak kandungnya atau bukan, sempat dibuat dulu. Karena psikopat itu sempat mengaku sebagai anaknya dan meminta ampun jangan dipukul lagi. Tapi seketika ia dibuat tersadar setelah mendapati sejumlah catatan milik psikopat tersebut. Dan dari sinilah terungkap jelas bahwa ternyata Jeon-young yang asli sebetulnya telah mati dibunuh di tangan psikopat itu tepat 1 tahun yang lalu. Bahkan psikopat itu juga menjadikan wajah tersiksa mendiang Jeon-young sebagai wallpaper di ponsel korbannya itu.
Sementara itu, di kamar mandi, pemandangan memilukan benar-benar dirasakan oleh Nami. Sang ayah yang berusaha diselamatkan oleh Jung-woo nampak tak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Karena hal itu, Nami tak kuasa menahan amarahnya dan lalu beranjak dari kamar mandi dan menghampiri psikopat itu. Dengan dipenuhi dendam dan amarah, Nami pun melesatkan tembakan ke sosok psikopat tersebut. Dan ternyata setelah itu Lee Sung-woo yang sebelumnya sempat disangka meninggal dunia, ia ternyata masih bisa diselamatkan oleh Jung-woo. Ia pun lalu memeluk erat Nami dan merasa begitu lega setelah melalui hari yang sangat berat dalam hidup mereka. Di akhir film terlihat berita memperlihatkan tertangkapnya sosok psikopat itu. Dan menariknya, Nami yang saat itu tengah membantu sang ayah di kafe miliknya tiba-tiba mendapati sosok misterius yang tengah mengambil fotonya dari kejauhan. Dan film pun berakhir. Dan itulah akhir dari film Unlocked. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga kalian terhibur dan terima kasih. Saya pamit.